Ibu Dia, sehat semua ya, semoga. Iya Ibu, alhamdulillah. Ya. Baik Ibu, kita mulai saja nggak apa-apa ya Ibu ya, Ya, untuk menghemat waktu. teman-teman yang lain. Iya, baik Ibu. Ya, baik untuk MC hari ini sama Mbak Galuh ya, terus kemudian moderatornya nanti oleh Pak Adet dan ada pengantar dari Pak Primandita dan narasumber kita Al Mukarom Kak Agung Prasetyo. Ya, baik ya Mbak Galuh, silakan kita mulai saja Mbak Galuh. Ya Bu Dia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik Ibu Evi Mulyani, yang kami hormati Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PKN STAN, para Ketua Program Studi, para dosen di lingkungan PKN STAN, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini. Sebagai pemula ada Pak Primandita Fitriandi, Kepala Unit Perpustakaan, dan Bapak Christian Agung Prasetyo, Ketua Prodi D3 PBB atau BPB Penilai PKN STAN, dan moderator kita Pak Dian Aditya Safitra. Dan tidak lupa para peserta yang sudah antusias hadir dalam Weekly Talk edisi ke-20 pada hari ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, kita sudah masuk ke edisi 20. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, izinkan saya Galuh dari P3M menggantikan Mbak Givani pada hari ini akan mandu jalannya acara pada hari ini. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Berhubung peserta sudah cukup ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai acara, izinkan saya membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dari Wakil Direktur Bidang Akademik, kemudian penyampaian materi, dan dilanjutkan dengan tanggapan dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator, dan diakhiri dengan penutupan. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita masuk acara pertama, yaitu pembukaan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik kepada Ibu Evi Mulyani. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi. Ternyata cepat sekali ya waktu berlalu gitu. Sudah sampai di Jumat pagi lagi bertemu dengan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih kepada teman-teman P3M yang sudah mengarrange. Kemudian Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Seingat saya dulu di sesi pertama ya Pak Agung, sharing, sekarang sesi 20, sharing lagi, jangan bosan-bosan Pak Agung, Ibu Bapak semuanya untuk share dalam Weekly Talk untuk acara kita bersama ini. Untuk topik hari ini, saya kira ketika saya diminta Pak Prima, sempat saya terima Pak Prima, saya dikabari bahwa akan ada doctoral series, waktu itu ada punya Pak Agung, yang satunya lagi haze pollution ya. Nah, saya sempat baca-baca ketika Pak Prima sampaikan apakah menawarkan saya untuk menambahkan forward dalam doctoral series tersebut. Jadi saya baca-baca Pak Agung gitu. Yang pertama kesan saya sebelum tentu kita melihat isinya kan cover page-nya dulu gitu ya. Ketika saya lihat judulnya tuh saya tersentuh Pak Agung karena judulnya tuh ini ya tidak denotatif gitu ya. Judulnya tuh ada sesuatu yang cantik-cantik itu judulnya. Itu jadi itu sangat menarik, itu dari judul menarik sehingga masuk ke dalam kontennya tentu juga jadi ada semangat tersendiri gitu. Dan kalau bicara tentang reform, tax reform, saya kira apa yang dikupas komprehensif oleh Pak Agung dalam buku tersebut, dalam tesis tersebut gitu ya, PhD thesis itu sangat komprehensif dalam periode yang di-cover dalam studi tersebut gitu. Kemudian ketika saya melihatnya ketika reform itu terus berjalan, tax reform terus berjalan, ada periode-periode berikutnya lagi sampai yang kemarin dengan adanya undang-undang HPP tentu memberikan yang ada ini dan pikiran saya memberikan juga further research untuk
paket tax reform ini gitu ya, dalam periode-periode berikutnya yang menjadi lanjutan atas periode yang di-cover dalam studi Pak Agung. Dan saya kira apa nanti akan di-share Pak Agung akan sangat invaluable untuk kita semua. Tadi selain melihat apa yang ada di dalam studi tersebut, juga bagaimana studi ini bisa memberikan tadi inspirasi, inisiatif untuk further research-nya seperti apa, karena salah satunya tadi bahwa reform terus berjalan dengan paket-paket reform berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Agung, Ibu Bapak, semoga, dan ini timely juga karena memang reform yang berikutnya ini kan belum lama juga gitu ya. Semoga insya Allah apa yang akan di-share Pak Agung kesempatan pagi ini menjadikan jalan untuk kita semua untuk mendapatkan tadi inspirasi, kebaikan begitu ya, dan semoga kita diberikan kesehatan selalu, diberikan bimbingan untuk memberikan yang terbaik atas peran yang diberikan diamanahkan kepada kita. Monggo Pak, saya kembalikan dulu ya ke Pak Galuh ya, kok jadi saya ya ke Pak Agung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi sudah berkenan membuka acara pada hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Nah, untuk penyampaian materi seperti biasa kita akan dipandu oleh seorang moderator. Moderator kita pada hari ini adalah Bapak Dian Aditya Safitra. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu moderator kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Adet. Pagi, Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita sapa dulu para narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama yaitu Pak Prima sebagai pemula acara kita nanti. Selamat pagi Pak Prima. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Agung. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak. Halo, khair. Baik, luar biasa Al-Muharram ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, narasumber sudah di tempat dan moderator juga sudah siap. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat, makin bagus, tidak bertele-tele. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Adet untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Galuh, mohon izin Bu Evi, Bu Dia, dan teman-teman yang lainnya. Saya di sini cuman ditugasi untuk ngajak ngobrol sebenarnya ya, bukan moderator ya. Kalau moderatornya berat banget gitu ya. Oke, yang pertama mungkin ke Pak Prima, dulu ya. Apa sih namanya? Pantun dulu Mbak ya. Saya nggak jago bikin pantun, saya coba deh. Bunga mawar, bunga melati, ayo kita mulai. Ayo, langsung saja ke Pak Prima, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih Mas Adet. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Bu Evi dan rekan-rekan yang saya cintai. Alhamdulillah bisa ketemu. Maaf tadi saya agak late, tadi habis nyepeda, jadi agak closing time. Oke, thank you juga Pak Agung udah hadir pada kali ini. Nah, weekly talk hari ini sangat spesial karena memang saya pesan ke Bu Dia dan juga ke Bu Evi dengan izin Bu Evi ya. Saya ingin hari ini kita bahas tentang doctoral series. Teman-teman, sekitar 6 bulan yang lalu saya tawarkan ke rekan-rekan di STAN, khususnya dosen PKN STAN, untuk yang sudah S3 kebetulan, sebab di antara kita juga masih struggling di sana, untuk kami dari unit penerbitan itu siap untuk menerbitkan buku-buku atau hasil disertasi dari rekan-rekan yang sudah menyelesaikan disertasinya. Kebetulan memang ini karena perdana ya, ada dua karya yang disubmit ke kami. Salah satunya ini dari Pak Agung, ya judulnya Revolving Self. Nanti teman-teman akan saya kasih linknya juga. Alhamdulillah bukunya sudah selesai, sudah launching. Dan itu sudah ber-ISBN juga. Dan yang kedua, insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan, kebetulan teman saya ini sibuk sekali, dia dari DJP, dosen PKN STAN juga. Dia sekarang lagi sibuk di masalah Undang-Undang HPP. Kebetulan beliau disertasinya terkait dengan pajak karbon. Sekarang disuruh untuk ngurusin bikin PMK-nya pajak karbon. Jadi saya terus mencoba
men-set schedule beliau susah sekali, tapi insya Allah mungkin Bu Diah juga, moga-moga minggu depan komit untuk Pak Firman itu ya. Itu moga-moga minggu depan. Nah, sekarang kita bicarakan Pak KAP nih, udah sering muncul di Webitalk juga. Teman-teman sedikit saya tampilkan ya, kalau nanti teman-teman bisa download juga buku dari Pak AKP, tapi hari ini kita akan lihat bagaimana introduction atau bagaimana penjelasan, explanation dari Pak Agung yang sudah menyelesaikan disertasinya dari Curtin University di OS. Bukunya teman-teman nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman sekalian, ada di, sebentar ya, saya mencoba mengantarkan, dan teman-teman juga sekaligus saya ingin izin share screen. Nah, rekan-rekan, ini kebetulan kami sudah mencoba memperbarui, kami punya situs penerbitan. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa produk ya, ada bahan ajar, ada buku, ada bunga rampai, ada juga doctoral series. Insya Allah buku dari Pak KAP sudah tersedia di sini, ya, termasuk juga untuk yang buku yang insya Allah buku kedua itu dari rekan kita yang juga dosen PKN STAN, tapi beliau di DCP itu sudah siap juga, tapi insya Allah launchingnya minggu depan. Nah, rekan-rekan, sekaligus saya hari ini mengajak teman-teman untuk kembali, kami dari unit penerbitan selaku unit penunjang di PKN STAN itu siap memfasilitasi teman-teman yang pengen menerbitkan buku ya. Sekarang kami udah koordinasi juga dengan P2AI dan insya Allah dan SPM, insya Allah PM-nya akan segera nanti diterbitkan lagi, diupdate. Dan kemudian juga bagi teman-teman yang saya tahu lah ya, banyak juga teman-teman di sini yang sudah selesai S3 yang monggo, yang namanya doctoral series tidak berhenti sampai sini. Ya, teman-teman yang pengen nulis, di kebetulan dua buku yang ini in English ya semuanya ya. Kami sih harapkan nanti ada teman-teman yang sudah selesai S3 juga, monggo yang ingin karyanya, disertasinya pengen dibukukan, silakan ke kami. Ya, nanti kami akan coba layout, kita buatkan ISBN, tapi tentunya nanti dengan proofread dan juga karya tersebut tetap dari teman-teman yang selaku penulis disertasi. Oke, nah sekarang terkait dengan bukunya Pak Agung. Bukunya Pak Agung tadi adalah terkait dengan judulnya ya teman-teman ya. Judulnya adalah menarik sekali nih. Saya suka ini tentang apa gitu. Revolving Self, Pitfalls to Avoid to Guarantee Your Success in Reforming Your Organization. Nah ini kalau saya boleh resume ya. Deskripsinya adalah change is the new constant. Jadi perubahan itu ada suatu hal yang konstan. Tidak bisa terhindarkan untuk individual dan juga organisasi. Tetap kita butuh berubah. Atau kalau tidak ya nanti akan diubah oleh kondisi. Oleh karena itulah proyek-proyek reformasi itu sangat populer. Sayangnya dari proyek-proyek tersebut banyak yang gagal untuk mencapai apa yang diinginkan. Waktu, tempat untuk reformasi tadi, perubahan tersebut kadang tidak menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, sekarang apa sih ingredient, apa sih resepnya suatu proyek itu sukses ya? Ya, inilah. Jadi buku dari Pak Christian Agung ini akan mencoba untuk seek to answer the question, untuk akan mencoba mencari jawaban dari pertanyaan ini. Apa sih resep dari suatu organisasi supaya bisa sukses untuk melakukan perubahan? Ya, itu menarik ya teman-teman. Apalagi sekarang itu STAN lagi changing ya. Salah satu hal yang mendasari saya kok pengen berpindah dari instansi lama ke STAN itu salah satunya saya melihat STAN itu berubah. Punten ini tiba-tiba saya ini hilang. Nah, itulah STAN lagi changing. Saya ingin masuk ke dalam revolusi itu, pengen masuk ke dalam perubahan itu. Itu salah satu hal yang juga mendasari saya dari instansi lama pindah ke STAN. Saya ingin terlibat, saya ingin berbakti kepada institusi. Nah, kita bersama-sama, tapi
apa yang ditawarkan oleh bukunya Pak Agung itu mungkin bisa memberikan suatu strategi-strategi atau menjawab pertanyaan dari tadi. Nggak ingin berpanjang kata lagi, kita langsung aja kepada Pak Agung. Kami persilakan mungkin bisa menjelaskan isi dari buku-buku yang berjudul Reforming Self, The Pitfalls to Guarantee Your Success in Reforming Organization. Monggo Pak Agung, silakan. Terima kasih. Oke Mas, udah dipersilakan langsung saja. Tapi sebelum ke Mas Agung, saya menyampaikan beberapa hal juga. Ini menarik nih teman-teman. Zaman awal-awal di sini, sebelum Pak Prima jadi Kanit itu, kita agak kesulitan untuk mempublikasikan karya kita ya. Tapi setelah Pak Prima di Kanit ini, saya merasakan optimalisasi fungsi unit penerbitan, di mana kalau misalnya teman-teman dosen itu punya produk tertulis, baik itu penelitian ataupun pengmas, itu bisa diuruskan ISBN-nya Mas ya, menjadi produk tertulis, dan itu saya sendiri sudah bisa udah praktik dan bisa diklaim sebagai angka kredit sebagai KUM. Jadi kinerja kita juga tercatat di sana. Mungkin itu aja. Lanjut ke Mas Agung, ini ternyata Bu Evi udah kena gombalannya Mas Agung juga ya tadi, tersentuh tadi ya. Itu memang suka gombal Bu, hati-hati Bu. Monggo Mas Agung dilanjutkan gombalannya. Wah, jongono merusak reputasiku ya gombal ini. Yang jadi korban gombalan saya itu ada Mbak Resa, ada Mbak Galuh, korban gombalan saya nih. Jadi saya tidak menyiapkan slide ya Bapak Ibu ya. Jadi karena mungkin lebih enak diskusi aja Pak. Kalau slide itu kelihatan jadi formal sekali ya. Makanya saya nggak usah slide deh, tapi ngobrol aja gitu. Buku ini kan sebetulnya merupakan hasil dari kulminasi pekerjaan saya selama sekian tahun di Australia. Diawali dari kegalauan sebetulnya. Kegalauan. Bukan kok kegalau yang aneh-aneh ya, tapi jadi galauannya itu begini. Saya dapat beasiswa Australia Awards tahun 2014 setelah 3 kali mencoba. Percobaan pertama dicuekin, nah percobaan kedua 4 kali mencoba malah. Pertama dicuekin, kedua dipanggil shortlist tapi gagal. Terus ketiga itu 3 kali ya, sorry 3 kali. 3 kali baru berhasil. 3 tahun kita mencoba. Nah, dapat beasiswa, saya berangkat ke Australia. Sebelumnya ada diskusi dengan supervisor segala macam lah ya. Dan dia sih oke, good. Nah, gitulah, biasalah orang-orang gitu kan seperti itu. Saya menawarkan waktu itu topik tentang penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Jadi modelnya pakai kuesioner, pakai eksperimen segala macam lah, yang keren-keren gitu lah pokoknya, keren-keren. Hari pertama saya di Australia sudah ada janjian, sudah di set appointment dengan supervisor. Yang arrange adalah orang Australia Awards, sudah di range ketemu dengan supervisor jam sekian di gedung ini. Kita ketemu, ngobrol-ngobrol, terus dia tanya, jadi kamu mau ngapain 4 tahun ini? Gitu. Waduh, terus saya jelaskan apa yang sudah kita diskusikan beberapa kali lewat media internet sebelum saya berangkat ke Australia. Terus dia bilang, wah bagus, topiknya bagus itu, saya setuju, suka. Tapi itu novelty-nya tidak ada ya Mas. Wah, saya kan langsung galau ini Mas. Disebut novelty nggak ada itu udah, kalau mahasiswa PSD itu udah kiamat kubro itu. Sudah langsung cuing gitu. Langsung kebayang kepala saya adalah saya pulang tanpa lulus ini. Udah dibilang nggak ada novelty, gimana nih rusaknya nih kan. Nah, terus akhirnya ya nyari apa gitu ya, topik yang paling oke. Saya diskusi dengan supervisor, saya diskusi dengan teman-teman Widya Iswara, waktu saya masih Widya Iswara, diskusi dengan teman-teman WI, diskusi dengan teman-teman di DJP gitu. Akhirnya ketemu topik kayaknya reformasi DJP ini oke nih gitu. Reformasinya oke nih, karena kan tadi saya ada bahan bacaan bahwa sebagian besar proyek reformasi itu quote unquote gagal. Ya mungkin tidak bisa disebut gagal ya, tapi berhasil. On paper berhasil, tapi ketika dalam tatanan yang realitanya itu tidak bisa dibilang berhasil. Ya kalau targetnya adalah perubahan struktur organisasi SOTK ganti dari A menjadi B, ya itu sukses. Tunjangan naik dari sekian menjadi sekian, sukses. Tapi apakah perilaku organisasional? Nah ini kan mungkin kalau yang Pak Parayadi ini familiar saya kan istilah ini nih, perilaku organisasional. Organizational behavior atau OB. Wah, ini.
nendang nggak, kena nggak di OB-nya ini? OB bukan office boy ya Pak, tapi organizational behavior ya. Nendang nggak OB-nya ini? Nah ini yang beberapa instansi sudah kita ketahui lah ya, mereka sudah ada reformasi segala macam, tapi kan juga gitu-gitu aja gitu kan ya. Saya tidak menyebut instansinya, tapi saya kira Anda tahu lah beberapa instansi di yang terkena masalah, tersandung masalah dan fundamental masalahnya. Nah itu jadi sebenarnya dari sisi organizational behavior itu tidak terlalu kelihatan efeknya. Tapi tidak demikian di DJP, Pak. Tidak demikian di DJP. Saya adalah bagian dari masa lalu DJP yang orang menyebutnya sebagai zaman jahiliyah. Pak Prima mungkin paham nih ya, saya maksud ya, zaman jahiliyah itu seperti apa. Saya yakin teman-teman pada paham zaman jahiliyah di DJP itu seperti apa. Saya produk zaman jahiliyah itu, Pak. Saya lahir di DJP, ceprot di DJP itu ketika zaman jahiliyah lagi puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya. Terus kemudian pada tahun 2000-an, perilaku zaman jahiliyah itu tiba-tiba berubah. Perubahannya itu radikal, Pak. Seolah seperti dari begini menjadi begini. Nah ini, radikal sekali. Perubahannya itu luar biasa sekali. Saya mengalami kejadian, kondisi di mana di kantor KPP Paripurna, kondisi di mana di dalam satu kantor itu ada geseran-geseran. Orang-orang yang pro dengan kondisi baru, quote-unquote kondisi baru ya. Waktu itu kita menyebutnya sebagai kondisi modern. Itu menyambut euforia yang dibawa oleh IMF waktu itu, adanya KPP modern, adanya kanwil modern dan seterusnya. Itu disambut dengan sukacita. Mereka menyatakan bahwa ini momentumnya. Ini Pak Irwan ada nggak? Pak Irwan ini salah satu orang yang saya kenal seperti itu. Waktu itu saya belum kenal Pak Irwan. Tapi ketika saya membaca buku Berkah Jilid 1, di situ ada namanya Irwan Aribowo. Wah ini Pak Irwan ini. Cocok ada ini. Pak Irwan tuh. Dia kan Pak Irwan ya, tapi dia nggak mau ngaku Pak. Dia pasti senyum-senyum aja deh kalau tak bilang begini nih. Nah ini Pak Irwan ini, wah. Ya Pak Gong. Iya Pak Irwan ya. Saya baca tulisan Pak Irwan itu, wah ini yang dituangkan Pak Irwan di buku Berkah itu persis seperti yang saya alami, Pak. Yang saya alami. Makanya benar kalau dibilang Tuhan itu bagaikan mempunyai kuasa yang luar biasa bagi manusia sehingga dia bisa membolak-balik hati manusia. Itu betul seperti itu, Pak. Itu saya alami sendiri. Nah, perubahan perilaku organisasi ini yang kemudian saya lihat tidak dihayati lah, saya ambil kata hayati aja. Tidak dihayati oleh sebagian orang di dalam lingkungan KPP tempat saya kerja waktu itu. Jadi dia bilang, ya kalau mau modern ya bolehlah, tapi jangan sekarang lah gitu. Nanti aja lah setahun 2 tahun lagi ya, dia bilang seperti itu. Ini komentar yang masih saya ingat rekan-rekan kerja saya waktu itu. Ya bolehlah nanti nunggu dulu lah ya, pokoknya nunggu lah. Dan orang-orang seperti ini yang saya ketahui, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk minggir, mencari lokasi-lokasi yang belum modern, dalam tanda kutip, belum modern. Nah, lama-lama aktivitas yang berbau non-modern, mungkin saya nggak tahu nih apakah istilah modern ini nendang nggak di teman-teman yang non-DJP, tapi saya kira teman-teman di DJP, Pak Irwan, itu saya kira paham lah maksudnya modern ini seperti apa. Saya nggak tahu apakah istilah ini mempunyai nuansa yang sama dengan yang ketika saya mendengarnya, Pak Irwan mendengar, Pak Prima mendengar, dengan teman-teman ketika yang lain yang tidak mengalami seperti itu mendengar. Nah, lama-lama kita ada pimpinan yang datang. Waktu itu ada Kakanwil saya waktu itu adalah Pak Alsah, Pak Sarifudin Alsah. Orangnya terkenal lah, orang Pajak nggak kenal Pak Alsah itu namanya kudet banget itu. Pak Alsah. Dia menyampaikan bahwa udahlah, ini sekarang ini kita tahu kondisi kita masa lalu adalah seperti itu. Sekarang kita ada kondisi yang berbeda. Mari kita tutup
riwayat masa lalu, kita buka lembaran-lembaran baru. Nah, istilahnya ekonomi seperti itu. Kita nulis histori kita tulis sejarah baru, sejarah yang lama, yang kita tahu semuanya, tidak semuanya adalah sejarah yang ingin kita kenang. Sudahlah, kita lupakan saja. Itu masa lalu yang sudah terjadi, tidak bisa kita ngapa-ngapain. Itu kita tinggalkan, kita sambut yang baru, kita mulai kerjakan yang baru. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Alsa waktu itu. Saya ingat betul. Nah, ternyata proses reformasi itu, proses perubahan itu betul-betul terjadi. Dan perilaku-perilaku yang dulu dianggap sebagai satu kelaziman, sesuatu yang lazim, pelan-pelan mulai ditinggalkan. Nah, saya ingat ketika masih di KPP Serpong, kita itu lagi bersih-bersih ruangan, Pak. Jadi bersih-bersih berkas gitu-gitu lah ya, berkas-berkas yang kertas-kertas yang nggak karu-karuan lah. Masukin kerdus segala macam, itu kita bercanda, ada rekan kepala seksi lah yang ngobrol gitu. Pak, ini kalau dulu ya, Pak ya, ini ada kerdus-kerdus gini, isinya bukan berkas ya, Pak ya. Wah, kita senyum-senyum aja kita ketawa-ketawa aja. Betul, memang isinya bukan kertas. Ya kertas, tapi kertasnya ada angkanya, tapi ini kan kertas yang nggak ada angkanya. Kalau dulu kertasnya itu ada angkanya. Nah, itu Pak yang kita alami waktu itu. Nah, proses tentunya ini tidak berjalan lancar juga, tapi karena ada kendala-kendala yang paling besar adalah ketika tahun 2010-an, itu saya posisinya di Tangerang, ada kondisi ketika Gayus Tambunan. Nah, itu yang betul-betul membuat kita shock, seperti itu. Makanya Mbak Indah itu kan dia salah satu topik risetnya adalah tentang itu. Itu kita shock betul itu ketika ada kondisi seperti itu. Nah, merasa betul-betul ini orang ini kurang ajar ini gitu. Kalau kita salah perasaan saya waktu itu. Orang ini kurang ajar ini. Kalau saya bilang waktu itu seperti itu. Tidak tahu kapan harus berhenti itu orang-orang kayak gitu. Karena kalau kita main saham kan begitu, Pak. Kunci dari orang itu main saham itu dia harus tahu kapan dia berhenti. Kalau targetnya dapat 10.000 ya 10.000 stop gitu. Kalau jalan terus nanti yang 10.000 itu bakal hilang. Jadi tahu kapan dirimu harus berhenti. Itu yang strategi pialang itu seperti itu, strategi dasar. Nah, ini yang gagal diikuti oleh orang seperti itu ya. Topik ini kemudian saya diskusikan dengan supervisor saya. Idenya adalah ini DJP ini sudah lama banget tidak berhasil memenuhi target. Biasanya yang menjadi incaran itu adalah wajib pajak. Wajib pajaknya nggak patuh, wajib pajak nggak lapor, dan seterusnya lah ya. Saya melihat sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau bukan wajib pajaknya? Bagaimana kalau petugas pajaknya? Apakah petugas pajaknya sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan? Nah, makanya saya melihat di topik ini yang saya diskusikan dengan supervisor adalah, oke, ini ada penerimaan, di literatur yang dibahas itu adalah mengenai sisi wajib pajak. Tidak ada yang membahas, bukan tidak ada ya, jarang saya temui yang membahas itu yang internal pergulatan yang ada di dalam administrasi, kantor administrasi pajak di DJP dalam hal ini ya, itu seperti apa? Nah, dia setuju, oh cocok nih topiknya, setuju, oke, jalan kita jalan lah. Saya waktu itu ngobrol dengan beberapa kalangan yang saya tahu mempunyai peranan krusial di dalam awal-awal mereka membangun modernisasi di lingkungan Ditjen Pajak. Saya tidak bisa menyebutkan orang-orangnya karena itu berarti saya melanggar etik yang sudah saya sepakati dengan mereka. Yang saya dapat dari mereka adalah gini. Pada awal modernisasi itu berlangsung dari sekitar awal tahun 2000-an sampai mungkin ya 2002, 2003, 2006 mungkin masih bisa, tapi sudah terlalu jauh 2002, 2003 lah. Mengapa mereka sukses? Quote unquote sukses ini, yang saya sebut sukses ini adalah di kantor-kantor yang pada awal menerapkan modernisasi administrasi perpajakan, itu mereka targetnya selalu masuk, jebret masuk gitu ya. Ya saya yakin ada banyak faktor yang membuat hal itu ya. Tapi salah satunya adalah yang saya amati, dan ini didukung oleh temuan beberapa peneliti dari IMF, itu bahwa
unsur administrasi perpajakan yang menjadi vital, sehingga orang-orang yang dulunya ogah urusan dengan pajak itu menjadi oke urusan dengan pajak, sekedar oke saja. Jadi artinya kalau dulu dia malas, sekarang menjadi ya oke gitu aja. Belum sampai ke level senang, sekedar ya oke, not a problem, ya oke gitu. Urusan dengan pajak ya oke, ya sekedar mau aja. Sehingga yang tadinya mereka pembayaran voluntary payment mereka itu pada posisi yang kurang bagus, lama-lama menjadi naik. Saya tahu ini penyebabnya satu-satunya bukan karena perubahan administrasi, bukan satu-satunya penyebab ya, tapi salah satu penyebab. Nah, saya mencoba mencari tahu sebetulnya pergulatan di internal DJP, terutama orang-orang yang saat itu terlibat di kantor-kantor embrio modernisasi itu seperti apa. Nah, saya ketemu dengan pelaksana, saya ketemu dengan wajib pajak, saya ketemu dengan bagian kepegawaian, saya ketemu dengan eselon 2, saya ketemu dengan segala macam lah. Orangnya bukan sebagian besar ya. Banyak yang sudah ada, beberapa yang sudah tidak ada lagi. Tidak ada ini maksudnya tidak aktif di DJP lagi, sehingga saya harus mencari tahu di mana nih si Pak ini sekarang adanya di mana nih gitu. Untung ada dibantu kawan yang Pak itu sekarang di sini nih. Ada kontaknya nggak? Ada nih. Wah, bantu sekalian ketemu ya, karena ada janjian di mana ngobrol, makan siang dan seterusnya lah. Makan siang. Pernah saya dijanjiin, hari ini aja jam sekian. Saya datang ke tempat dia, orangnya nggak ada. Wah, juga ada orangnya nggak ada. Saya kontak dia, saya kelupaan. Wah, kelupaan. Ya udahlah Pak. Kapan lagi enaknya Pak? Wah, minggu depan aja ya, minggu depan. Penting kan minggu depan orangnya ada. Nah, kita ngobrol panjang lebar banget itu. Dan saya dapat banyak sekali informasi. Pada intinya adalah awal-awal modernisasi itu adalah situasi di mana lingkungan itu kondusif banget untuk berubah. Kondusif sekali untuk berubah. Kondusif. Dan memang orang-orangnya mau berubah. Mau berubah ini maksudnya gini. Mereka itu bersedia untuk meninggalkan lembaran-lembaran lama, zaman Jahiliyah, meninggalkan zaman Jahiliyah untuk masuk ke dalam zaman Renaissance. Kira-kira seperti itu kira-kira. Dan ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Bayangkan, orang yang terbiasa setiap bulan pegang rata-rata 80 juta, tiba-tiba dia cuma pegang 13 juta setiap bulan. Apa nggak kelepek-kelepek, Pak? Itu tahun 2000 loh, 21 tahun yang lalu loh. 80 juta 21 tahun yang lalu, sekarang nilainya sudah berlipat-lipat itu, Pak. Tiba-tiba dia hanya megang 13 juta setiap bulan. Nah, berat, Pak. Kalau kita ingat hukum Duesenberry kan, ketika konsumsi kita levelnya sudah di X, mau turun menjadi X-5 itu kan hampir-hampir tidak mungkin. Tapi itu bisa dikerjakan. Mengapa hasil wawancara saya, hasil temuan saya tidak akan menyampaikan detail proses metodenya seperti apa, akan ya silakan baca sendirilah, itu tidak akan menarik itu. Tapi hasil temuan saya adalah itu berhasil karena ada niat dari masing-masing orang itu yang terlibat di situ untuk berhasil, untuk berubah. Nah, itu kunci pertama dari perubahan, Pak. Kantormu itu kalau mau berubah, mau reformasi, akan berhasil kalau orang-orang di dalamnya mau berubah. Kalau isinya adalah manusia-manusia oportunis yang memanfaatkan momentum perubahan untuk kepentingan mereka sendiri, ya wassalam, Pak. Siap-siap aja itu. Makanya saat di judulnya ini kan tadi tak bilang Manuel, ya itu karena ya maunya kan berubah, maunya reformasi, maunya organisasi jenis baru yang kinerjanya baik gitu ya. Manuel maunya itu baik. Maunya itu baik. Tapi Das Lito, ngapa Das Lito? Itu hanya sekedar kamuflase saja. Hanya sekedar kamuflase saja. Tidak ada kerentek, orang saya bilang kerentek ya. Tidak ada niat, betul-betul niat untuk mencapai yang diinginkan itu. Hasilnya apa? Failed marks hasilnya. Berantakan hasilnya. Berantakan ini yang saya maksud bukan perubahan SOTK, bukan perubahan gaji segala macam ya, bukan ya. Tapi akan berantakan ketika mau mengubah organizational behavior. Dari yang tadinya
apa nih ya, tadinya tadinya jahiliyah ya tetap aja jahiliyah, cuman ganti baju doang. Yang tadinya apa, kalau bisa dibuat susah, ya mengapa dibuat gampang? Ya tetap aja berlangsung seperti itu. Yang tadinya ogah ngomong dengan tetangga sebelah, ya dulu kan kalau di KTP kita kan begitu ya Pak ya, ada saingan antara seksi A dengan seksi B, antara KPPA dengan RIPA, itu kan saingan lah itu ya. Bahkan ada kawan saya dulu, bukan kawan lah ya, saya tahu ada salah satu rekan dulu yang megangi berkas Pak, megangi berkas. Dia berkas itu akan dia bagi ke orang-orang yang favorable menurut dia itu. Menurut dia favorable lah. Seperti itu Pak. Itu kan persaingan Pak. Nah, persaingan seperti ini harus diubah menjadi bukan persaingan sifatnya, tapi kerjasama. Nah, makanya ada istilah teamwork segala macam kan ya. Itu satu pas di buku saya, teamwork segala macam itu. Mengapa waktu itu sukses ya? Karena mereka mau teamwork. Mereka mau gara-gara ada niatan untuk berubah itu, teamwork jadi jalan, berbagi jadi jalan. Semangatnya adalah saya tuh pengen mencapai A. Ya, untuk mencapai A itu bagaimana caranya? Ya udah saya kerja dengan B, saya kerja dengan C. Oh saya tahu H, D, tapi dia nggak tahu, ya kita sharing aja H, D. Semangatnya seperti itu. Bukan kok sikut sana, sikut sini. Nah ini udahlah, ini tak simpen aja dulu, kalau nggak nanti orang sana bakal ngintip. Nanti kalau ngintip kan saya nggak kebagian. Nah itu tidak terjadi, Pak. Tidak terjadi. At least bukan tidak terjadi ya. At least itu semangatnya lebih dominan untuk tidak melakukan seperti itu. Walaupun masih ada beberapa keterangan responden saya menyebutkan bahwa oh saya tahu si A masih begini kok. Mengapa? Oh begini saya lihat sendiri. Ya berarti memang betul masih ada. Itu kalau di dalam penelitian yang basisnya kuantitatif itu namanya adalah outlier. Outlier kalau statistika dibuang, Pak. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif outlier itu dicari. Tapi mereka tidak menyebut outlier, menyebutnya adalah negative case menyebutnya. Negative case itu dicari. Yang unik itu negative case itu. Nah itu. Jadi kalau mau menjamin sukses itu orang-orangnya harus mau berubah dulu. Orang yang mau berubah tidak cukup, Pak. Butuh resep yang kedua. Nah, resep yang kedua itu apa? Lingkungan harus menjadi enabler. Harus ada enabler. Nah, ini di dalam riwayatnya pada awal perubahan itu banyak sekali pertentangan, Pak. Banyak sekali orang yang menentang untuk proyek reformasi pajak ya, dalam tanda kutip ya, permodernisasi, banyak yang menentang. Ada orang yang membuat konsep aturan seperti ini, oh ini ditentang. Ada kalau ditentang, karena kalau ini jadi, maka dia akan tidak bisa lagi move. Gitu. Ada yang mau mengambil wajib pajak dari KPPA untuk dimasukkan ke dalam KPP modern, dan itu ditentang. Ada move untuk mencoret wajib pajak itu, karena dia merupakan klien dari salah satu kawan sendiri. Ada move seperti itu. Nah itu pertentangannya ada. Tapi bisa diatasi, Pak, karena ada lingkungan yang enabler waktu itu. Yaitu siapa? IMF. IMF menjadi benteng, bukan benteng sih ya, bukan bumper lah, saya sebutnya bumper. Jadi menurut salah satu responden, ya tinggal saya bilang aja Pak, ini IMF yang mau minggir Pak, nggak ada yang berani sama saya Pak. Dia bilang gitu. Pak ini jangan dimasukkan gini, nanti kalau seperti ini loh Pak. Loh Pak ini bukan mau saya, ini maunya IMF. Minggir Pak. Nah itu enabler Pak. Enabler ini lama-lama juga hilang Pak ternyata Pak. Jadi ketika tahun demi tahun fungsi enabler ini juga jadi lambat laun juga semakin lama semakin menghilang. Dan sekarang pun menurut beberapa teman itu di kantor dia itu fungsi enabler itu sudah mulai semakin luntur. Jadi organisasi dia itu menjadi ya ini kantor dia itu ya menjadi sifatnya persaingan, sifatnya data itu simpen-simpenan gitulah, sifatnya modelnya seperti itu. Walaupun dalam konteks yang berbeda. Nah, ini yang kemudian ini yang saya bahas di bagian kedua dari tesis saya. Bagian pertama saya membahas mengenai apa sih syarat-syarat supaya reform itu berhasil gitu ya. Itu tadi dua ingredient itu yang seperti itu tadi yang diperlukan. Saya menyebutnya sebagai the soul of reform. Itu menjadi core kategori saya untuk bagian pertama dari tesis saya.
Terus kemudian di bagian kedua dari tesis saya atau buku saya, itu saya mulai mendiskusikan apakah the soul of reform itu bisa masih tetap bertahan pada kondisi sekarang. Yang definisi sekarang saya itu adalah tahun pertengahan 2000-an lah ya. Jadi ketika saya masih sekolah di Australia itu sekitar tahun 2015-16 itu aja. Beberapa tahunnya. Mungkin sekarang sudah tidak seperti itu lagi kondisinya. Ya, di bagian kedua itu saya memperoleh informasi dari beberapa kawan bahwa yang membuat saya sampai pada kesimpulan bahwa yang namanya the soul of reform, ruh reformasi, jiwa reformasi, itu bukan sesuatu yang konstan, bukan sesuatu yang tidak bisa hilang. Ternyata bisa juga dia hilang. Sama kayak iman manusia itu ya. Iman manusia itu kan juga lama-lama bisa hilang, Pak. Makanya ada yang namanya bekas kiai, itu banyak kan? Bekas kiai. Ada juga yang alumni pesantren yang sekarang jadi selebritis gitu ya. Nah, itu kan kayak Nikita Mirzani itu kan alumni pesantren, Pak. Nah, itu ternyata iman itu juga bisa luntur. Nah, ruh reformasi tadi, the soul of reform, itu juga bisa luntur, Pak. Mengapa? Karena enabler-nya sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Enabler-nya sudah semakin lama semakin hilang. Nah, ini saya baca dari bukunya Richard Dawkins. Richard Dawkins itu adalah ahli biologi dari UK. Ini mungkin kalau Anda familiar, dia itu orangnya ateis, Pak. Richard Dawkins ini orang ateis. Salah satu buku dia yang fenomenal itu apa yang dia sebut dengan ide dia tentang the selfish gene. Selfish gene ini adalah bukan jin gitu ya, jin gitu bukan, tapi jin ini adalah gen. Setiap manusia itu bukan setiap manusia, setiap makhluk hidup itu mempunyai gen. Dan gen ini maunya survive. Dan dia akan bisa survive kalau dia mempunyai lingkungan yang mendukung atas survival-nya itu, enabler itu. Jadi dia akan hidup kalau lingkungannya mendukung. Nah, gen ini mendefinisikan sikap-sikap perilaku manusia, Pak. Termasuk orang yang mau misalkan bersikap bersih dan terkutip ya, tidak mau kong kali kong dengan wajib pajak. Itu tertulis di dalam gen dia, Pak. Sifat-sifat itu, Pak, lambat laun bisa hilang, Pak. Karena gen itu tidak akan bisa hidup kalau dia tidak berada dalam lingkungan yang kondusif. Makanya gen itu, ya menurut si Richard Dawkins, dia akan segera berusaha untuk pindah dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain, dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain, karena dia itu maunya survive. Makanya dia menyebutnya sebagai selfish, the selfish gene. Itu bukunya dia judulnya seperti itu, idenya dia judulnya seperti itu. Dan kalau kita sekarang mendengar istilah meme ya, meme atau meme itu yang pertama kali mempopulerkan adalah Richard Dawkins itu. Dawkins bilang bahwa jin itu ibaratnya adalah meme yang merupakan representasi dari perilaku atau behavior yang ada di behavior organisme yang dia tempeli. Nah, itu meme. Kalau sekarang kan makna meme sudah bergeser ya. Bergeser menjadi gambar lucu-lucu gitu ya. Kadang-kadang malah nggak lucu kalau menurut saya. Meme gitu. Tapi di awalnya dari itu yang pertama kali menyampaikan adalah si Dawkins, Richard Dawkins. Ini saya tahunya gara-gara ditanya oleh supervisor saya, Pak. Jadi waktu itu kan saya wawancara online dengan beberapa orang responden. Bagaimana perasaan, istilahnya begini, bagaimana perasaanmu bekerja di KPPA gitu. Ini KPP setelah modern, KPP modern, KPP yang lama. Dia tidak bercerita banyak, tapi dia mengirimkan gambar. Gambar yang dia kirimkan itu adalah berupa burung, tapi berupa piramida gitu. Piramida. Jadi yang di atas itu ada, yang paling top itu burungnya bersih. Terus yang piramida di bawahnya itu ada 2 buah burung. Itu sudah mulai kotor, Pak. Terkena kotorannya burung yang paling atas. Terus di piramida berikutnya, di level berikutnya ada 3 ekor burung. Itu lebih kotor lagi karena dia dapat kotoran burung yang paling atas plus burung yang di atasnya. Yang paling bawah itu adalah yang kondisinya paling nggak enak tuh. Dia dapat kotoran yang paling atas. Jadi kondisinya dia penuh kotoran. Nah, itu terus dia bilang bahwa saya tuh posisinya di paling bawah ini loh. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, ini kan meme sebetulnya kan, meme ya. Itu saya masukkan ke dalam disertasi saya, Pak, untuk menjelaskan bagaimana kondisi suasana kerja di kantor pada masa ini, pada saat sekarang ini. Terus supervisor nanya,
Yang kamu maksud dengan meme ini apa? Dasarmu menyebutkan bahwa meme ini apa? Apa definisi meme itu sebetulnya? Wah, saya kan nyari-nyari nih. Buset, dah ini pertanyaan ini. Bukannya meme nggak kayak gitu. Wah, tak cari-cari kan. Oh, ternyata bukan. Ternyata meme itu riwayatnya jauh sampai ke Richard Dawkins. Asalnya dari The Selfish Gene. Keren ya rupanya. Kalau Anda nanti suatu saat dapat rezeki itu, ya nggak ada salahnya cari bukunya Richard Dawkins itu ya. The Selfish Gene judulnya. Beli aja di Google Books itu, nanti ada di situ, dibaca pakai HP itu ya boleh lah. HP jangan buat main WA aja, tapi bisa dipakai untuk baca Google Books. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya bilang bahwa akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa oke, ternyata ruh reformasi, the soul of reform, semangat untuk mau berubah itu tidak akan bisa bertahan kalau dia tidak ada enabler. Tidak ada enabler. Kalau lingkungannya tidak mendukung. Nah, kalau Anda menekuni TPB itu ada Theory of Plant Behavior, itu dia juga menyebutkan, Atzen dan Fitzbane itu juga menyebutkan pentingnya lingkungan yang memungkinkan seseorang itu untuk melakukan suatu aksi tertentu itu. Ya, aksi ini dia menyebutkan aksi dalam konteks netral ya, bisa positif, bisa negatif. Untuk melakukan aksi tertentu. Nanti mungkin Anda bisa lihat-lihat lah TPB di websitenya. Itu keren juga tuh websitenya si siapa, Atzen, keren juga tuh dia yang menjelaskan teori TPB itu. Nah itu Pak, makanya saya bilang apa? Ketika saya melihat proyek-proyek reformasi birokrasi gitu, saya pikir ini adalah hal yang sifatnya umum ya, tidak hanya berlaku di DJP. Kebetulan saja kalau riset saya di DJP, kebetulan. Saya yakin kalau riset saya dilakukan di tempat lain, saya yakin akan menemukan hal yang kurang lebih sama. Prinsip-prinsipnya itu tidak jauh berbeda. Nah, ini makanya ketika saya melihat, ini kok sudah gajinya sudah naik, kok masih korupsi. Nah, itu saya pikir itu saya tidak heran, Pak. Tidak, sama sekali tidak heran. Karena saya tahu bahwa orang-orang yang masih ngambil duit itu, dia sudah tidak lagi mempunyai the soul of reform tadi. Kalaupun toh dia pernah punya itu, dia karena akhirnya tidak ada lagi enabler. Tidak ada lingkungan yang membuat gen yang membuat dia menolak kong kali kong dengan orang lain, kong kali kong untuk menerima suap itu bisa dia hindari. Itu sudah tidak ada lagi gitu. Atau mungkin tidak ada. Ini cerita kawan saya di salah satu pemerintah daerah ya. Itu desakan untuk berperilaku seperti kita zaman Zaliyah dulu itu luar biasa besarnya. Sehingga ketika dia daripada dua pilihan. Ini si kawan cerita kawan itu, saya bertahan dengan prinsip saya atau saya tergilas oleh perilaku organisasional di tempat saya bekerja. Itu pilihan yang sampai sekarang belum bisa saya buat, kata dia seperti itu. Itu sekitar 3 tahun yang lalu, sudah lama nggak kontak dengan dia. Mungkin dia sudah mempunyai pilihan ya, nggak tahu saya. mungkin saya tidak tahu. Tapi waktu itu dia cerita ke saya seperti itu. Opsi saya cuma 2. Nah, kalau saya pengen bertahan di sini, ya saya harus ngikut arus. Kalau enggak, maka saya akan digilas arus. Atau saya tetap sesuai dengan prinsip saya. Dengan risiko saya akan digilas hancur oleh arus. Itu yang dia cerita. Nah, makanya kalau ada, ini kok sudah digaji besar masih korupsi, ya wajar. Itu saya bilang wajar. Karena dia sudah tidak ada lagi the soul of reform. Walaupun dia punya the soul of reform, lingkungan dia tidak lagi merupakan lingkungan yang sifatnya enabler. Nah, ini ketika saya membawakan hasil riset saya ini ke Selandia Baru. Jadi waktu itu ada acara conference di ADTA, Australasian Taxpayers Association. Jadi waktu itu diselenggarakan di Wellington. Itu pas acara dinner, Pak, acara dinner makan malam gitu ya. Saya kan datangnya terlambat, sengaja terlambat karena acara itu didahului dengan acara minum-minum gitu. Minum saya daripada saya tergoda untuk minum wine ya saya nggak ikut aja lah acaranya itu. Tapi nggak bisa dipanggil oleh Al Bukhara sama Bu Diah kalau saya minum wine di situ kan.
Saya datang terlambat. Nah, ketika saya masuk udah ramai di situ, udah ramai. Nah, saya didudukkan dalam tanda kutip, didudukkan di depan itu di depan. Saya sampai Pak Ahmad Komara, sekarang hakim. Didudukkan di depan, di situ ada petinggi-petinggi Victoria University of Wellington. Nah, ini alma maternya Pak Direktur ini. Ada beberapa petinggi kampus yang di situ. Saya tahu ada orang namanya David White, terus ada beberapa orang lagi lah di situ, terus ngobrol-ngobrol kita, Pak, ngobrol-ngobrol. Saya juga heran, ini kenapa saya duduk di sini ya? Padahal waktu saya pakai kaos, Pak, pakai kaos. Uang sih, acaranya kan sebenarnya formal, tapi saya cuek aja lah, saya pakai kaos polo gitu. Duduk di situ ngobrol. Padahal rata-rata orang pakai jas dasi, kita pakai kaos aja, cuek aja saya. Yang ngobrol di situ ya, diskusi macam-macam. Dia gini-gini. Terus hidangan datang, ada steak. Wah, steaknya keren, enak banget steaknya. Daging Selandia Baru, Pak. Itu holy cow lewat, Pak. Diiris itu keluar jusnya, Pak, dagingnya itu. Wah, saya menikmati kan. Wah, ini kapan lagi saya makan steak yang luar biasa kayak gini kan? Gak bayar pula kan, dibayar di kampus. Nah, saya lagi enak-enaknya makan, saya dijawab sama si David itu. Wih, itu nama kamu dipanggil di depan tuh. Hah, ngapain itu? Udah, kamu cepat buruan ke depan. Oh, ternyata saya dipanggil karena saya memenangkan best research paper, Pak. Gara-gara topik dia itu. Nah, belakangan si David cerita, jadi kita menganggap temuan kamu menarik. Loh, mengapa kok menarik? Karena kamu melihat IMF itu sebagai organisasi yang justru bukan villain, tapi sebagai hero gitu. Karena rata-rata IMF jadi villain. Kalau Anda kita baca perilaku IMF itu, kita akan melihat bahwa IMF itu adalah organisasi yang dibenci, dalam tanda kutip dibenci. Stiglitz menyebutnya sebagai salah satu dari unholy trinity. Unholy trinity terdiri atas tiga lembaga ya. Ada IMF, ada World Bank, sama US Treasury. Kan kalau Katolik itu ada Holy Trinity ya. Kalau ini enggak, unholy trinity. Trinitas yang tidak suci. Nah, itu salah satunya adalah IMF. Makanya kita suka dengan kesimpulan kamu, hasil riset kamu, bahwa kamu ternyata menemukan sisi lain dari IMF. Nah, memang betul, karena dari yang saya sampaikan kan, beberapa responden saya menyampaikan bahwa mereka tuh bisa menggunakan IMF sebagai tameng ketika ada orang-orang yang mencoba menghambat arus reformasi yang mereka mencoba memang digulirkan saat itu. Ya kayak tadi tuh, BP-nya mau diambil ke KPP modern. Oh, jangan, Pak, jangan BP saya nih nanti bunyi. Ya tinggal aja saya bilang, Pak, ini maunya IMF loh. Ketika ada eselon 2 yang bilang bahwa ini Pak, Bapak ini maunya IMF loh. Kalau enggak nanti Bapak tergerus. Ikut ya. Oh, jangan begini, Pak. Pak, ini IMF loh. Nah, itu. Jadi akhirnya si orang ini cerita kadang-kadang konsep-konsep aturan itu langsung ke saya, padahal itu harusnya lewat mejanya Pak ini, tapi enggak, tapi langsung. Padahal saya baru eselon 3, dia bilang seperti itu. Ya gara-gara saya mempunyai backing berupa IMF itu. Nah, itu ternyata kesimpulan seperti itu disukai. Sehingga hasilnya adalah seperti itu. Itulah makanya Pak Prima yang saya sampaikan, apa sih resep supaya reformasi di organisasi itu nggak gagal itu ya. Yang pertama adalah pastikan bahwa orang-orangnya memang betul-betul genuinely mau berubah, bukan manusia-manusia oportunis yang ingin mencari kesempatan dalam kesempitan. Terus yang kedua, ciptakan lingkungan yang enabler. Ciptakan environment yang sifatnya kondusif bagi gen yang membawa informasi untuk berubah itu, supaya mereka bisa flourish, berkembang biak dengan laksana varian Delta virus COVID berkembang biakannya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan intisari dari buku yang saya tulis atau kulminasi dari kerja 4 tahun di Australia. Sebenarnya bukan di Australia, saya kebanyakan mainnya sih sebetulnya. Kalau dibilang serius enggak juga, saya banyak main ke sana, main kemari, kerja gitu kan. Kerjanya bukan ya. Saya jadi pemain golf di Australia, Pak. Tapi golfnya di restoran. Bukan seperti itu, Pak Adet. Oke. Pak Prima. Oke, Kalau mau diskusi. saya mau nambahin dikit, Pak Agung ya.
Topiknya menarik sekali. Kebetulan kalau saya Anda riset, saya experience ya. Kebetulan sedikit saya cerita, saya itu dulu pas lulus D4 tahun bareng Pak ada teman saya sini Pak Bagio. Itu saya ditempatkan di unit organisasi pas DJP itu lagi modern. Saya masuk ke Kitsda saat itu. Saya di Kitsda pas di unit namanya Subdit Investigasi Internal. Yang pertama kali masuk juga. Jadi pas betul-betul direktorat baru, subdit baru ada. Saat itu yang ditempatkan di situ subditnya itu yang kalau mungkin teman-teman tahu orangnya itu nggak tanpa basa-basi dan tidak kenal takut yang sekarang jadi Kapus Dikat Pajak. itu dulu bos saya kemana-mana yang boncengan motor dulu Pak Agung. Nah, di situ banyak ya. Jadi kalau tadi Pak Agung itu cerita masalah mungkin ada dua masalah personal dulu untuk reform itu personal, kemudian ada lingkungan. Saya melihat itu tepat sekali Pak. Tapi saya pengen nambahin sih, mungkin butuh ada pengawas juga. Ya. Dulu saat pas saya masuk ke Kitsda pertama, itu ternyata mengapa DJP itu mau reform itu gara-gara anginnya sangat kencang. Boleh dibilang saat itu saya bisa bilang dari eselon 2 yang ada di DJP yang mungkin ada sekitar 30 atau 40 yang mau reform itu cuma sedikit sekali. Mereka masih pengen gaya lama. Even punten ya, ini rahasia ya. Itu kuat sekali pertentangannya Pak itu Pak. Tentangannya itu luar biasa Pak, tentangannya itu. Ini sedikit rahasia juga, even DJP 1 saat itu pun nggak mau sih. Saya tahu kalau saya di orang dalam. Tapi saat itu menterinya yang sekarang juga lagi menjabat itu memang luar biasa dan desakan dari bawah itu luar biasa kuat. Sehingga ya mau nggak mau DJP 1, DJP 2 yang eselon 2 pun akhirnya ngikut karena ketika angin berhembus itu nggak bisa ditahan. Ya. Dan saat itu yang saya ingat sekali ketika reformasi itu yang dibilang kita nggak butuh orang suci. Kita butuhnya orang insaf. Ya, sebab saat itu ya pemain-pemain itu banyak sekali dan yang nggak bisa berubah itu ya Pak Agung ya pada keluar dari DJP gitu. Udah milih mereka jadi konsultan, mereka berikan apa, tapi itu cukup banyak. Saya ingat 2 tahun pertama saya di II itu 70 orang kami pecat Pak. Jadi nggak tahu Mas Adet yang dulu di Kepakaian mungkin nggak tahu juga. Saya bikin ada sekitar 70 orang yang mereka mungkin ada yang tapi alasannya mereka nggak masuk kantor lah ya. Istilahnya tiba-tiba kabur. Itu ada 70 orang kami pecat di DJP dan itu PNS. Itu mungkin di PNS yang lain nggak ada yang seperti itu, tapi DJP melakukan itu. Tadi lingkungan betul-betul sangat berpengaruh Pak. Alhamdulillah. Jadi angin berhembus itu banyak yang kalau saya lihat itu ada putih, ada hitam, ada floating mass di tengah. Ya, jadi ada massa yang mengambang. Nah, ini tuh kalau lingkungannya bagus, itu ya masyarakat yang dalam istilah di tengah-tengah tadi ikut semua gitu. Ya. Jadi mereka tuh ketika dalam kondisi dulu jahiliyah yang ikut sedikit jahiliyah, tapi ketika kondisinya udah putih mereka ngikut. Itu floating mass tadi saya bilang. Nah, tapi di sini tadi saya pengen nambahin Pak Agung, kebetulan saya dulu di Kitsda zaman dulu, itu sangat ini Pak, sangat apa ya, sangat powerful. Even suatu saat kami, pernah saya ingat tuh, saya pas di kantor pusat kami jalan-jalan, kami ada satu kebetulan saya dulu pergi ke Ratu Plaza, pas di sana ada pegawai-pegawai DJP yang lagi makan, habis itu nyebar, Kitsda ngamatin orang lagi makan siang, kayak gitu wah. Itu ramai banget. Padahal saya lagi butuh beli stationery atau apa ke di situlah. Itu pas ada teman DJP lagi makan siang, itu langsung nyebar Pak. Wah, DJP ternyata ngatur makan siang. Dan itu saat itu ya, fungsi Kitsda dalam hal itu investigasi internal. Di sini ada Pak Marsono juga. Pak Marsono dulu teman saya, beliau di Kepatuan Internal. Itu dengan adanya seperti itu luar biasa efeknya. Masyarakat itu pada takut. Maksud saya teman-teman DJP itu pada takut kalau nanti kita tahu. Dan saat itu kami juga banyak mencat orang, banyak melakukan PP dulu namanya PP 30 ya, sekarang PP 53. Kita tegakkan seperti itu dan itu lumayan gaungnya Pak Agung ya. Jadi mungkin fungsi pengawas itu penting. Lah sekarang itu yang memang jadi PR,
ketika lingkungan itu mulai sedikit mulai nyoba-nyoba lagi, sedangkan faktor pengawas tadi kurang, makanya mungkin Pak Kristianago, teman-teman mulai dengar nih, wah mulai ada yang main lagi dan sebagainya. Nah itu saya kira fungsi pengawas internal itu penting, saya kira ya. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Agung. Kebetulan pas saya di situ, pas saya keluar pas kasus Gayus. Jadi Gayus itu teman seangkatan saya, teman seangkatan Pak Bagio juga. Saya pas kuliah S2, pas saya keluar, pas beliau case-nya meledak. Untung saya nggak ketemu, kalau ketemu lebih repot lagi, karena saya harus nangani. Oke, itu mungkin saya sedikit share karena pengalaman saya dari dalam ya. Apalagi fungsi pengawas internal betul-betul dulu melekat di saya. Itu. Makasih. Mungkin silakan Pak Adet. Oke, terima kasih. Ini banyak sekali masukan gambaran pengetahuan yang ada di DJP ya. Ini juga menarik karena kalau saya rasa PKN sekarang lagi masa reformasi juga ya. Tapi tadi udah disampaikan ya, reformasi itu juga bukan hanya perubahan organisasi ya, tapi menurut saya masih bisa diterapkan di Indonesia. Oke, karena waktunya tinggal dikit, saya buka pertanyaan buat Mas Agung atau Mas Prima, buat teman-teman dosen yang lainnya, monggo dibuka 2 pertanyaan dulu mungkin ya. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Yang bertanya Pak Dian. Monggo Pak Bagio. Baik, ini Mas Bima ini sahabat saya dulu waktu di 4 nih. Beliau ini ya, saya senang sekali ini. Pak Agung, mohon izin terkait dengan proses S3-nya itu Pak Agung. Tadi kan sebelumnya sebelum dipajak, kan reformasi pajak itu Pak Agung. Ininya ya, proposalnya apa ya sebelumnya ya, sehingga ditolak itu Pak Agung. Yang tadi nggak ada novelty atau apa tadi itu ya? Nah, itu bagaimana ininya ceritanya Pak Agung? Wah, terima kasih. malu saya Pak. Waduh. Menguak luka lama Mas. Menguak luka lama ya. Oke, ditahan dulu Mas Agung. Ditahan dulu Mas Agung. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya dari teman-teman dosen. Ini sok akrab banget saya ya, senior semua padahal. Monggo. Oke, mungkin kalau nggak ada boleh direspon dulu Mas. Ada, Budia? Enggak, Iya, gini, boleh, saya dari saya. Ya udah nanti deh silakan. Budia. Iya, Budia, monggo. Kayaknya Pak Langgan, Bagio Bu. dulu aja, nggak apa-apa. Ini kasihan Pak Bagio yang semangat, kalau ini Enggak, udah saya dulu aja yang kedua. proposal saya tuh 3 kali ditolak ini. Aku tuh mau menyerah ini. Udah saya nyerah aja lah. Jangan dong Pak. Ini saya akhirnya sama salah satu co-promoter suruh maju ya, ganti topik. Tapi harus bongkar mayor gitu ya. Jadi saya agak berat ini karena dari awal saya nggak begitu menguasai. Tapi karena arahan beliau ya akhirnya saya lanjut aja. Akhirnya saya sedikit berubah begitu Pak Agung. Nah ini ceritanya gimana? Ini saya sebenarnya maunya ini ya, berusaha ini. Tapi karena tadi gitu dari salah satu ini co-promoter saya ini nggak ada novelty ini. Tolong diganti ini, dirubah. Waduh, gimana merubahnya? Terus akhirnya saya ini ya, dirubah ini, masih salah gitu ya. Diuji 6 dosen, rombak lagi ya. Tadi co-promoter udah nyarain, udah betul gitu ya. Ininya waktu diuji sama 6 itu salah lagi begitu. Saya akhirnya, udahlah saya nyerah aja deh. Ini ya, Bu, saya bilang gitu. Akhirnya, jangan, ya udah ikuti aja arahan dari ini, Pak Amin gitu ya. Ya ini saya disupport karena kasih buku-buku banyak gitu. Ikutin aja ini. Kan rekomendasinya begini, pokoknya ikuti rekomendasi beliau begitu katanya sih gitu. Nah ini gimana Pak Agung, saya untuk memotivasi saya aja nih. Pak Agung saya udah 2 tahun ini lebih nih proposal melulu ini, mohon berkenan Pak Agung. Aduh, mungkin ganti profesornya itu Pak Bagio, ganti kampus itu. Di kampus. Iya, akhirnya ada pikiran gitu Pak Prima. Aduh gimana bisa ganti kampus Bayar ya masalah. Oke, mungkin Budia mungkin sebelum direspon Pak Mas KP. Silakan. Nun sewu ya Pak Bagio ya, saya ini nyela dulu nggih sebelum direspon sama Pak Agung sama Pak Prima nggih. Ya, saya tertarik sebenarnya tentang perubahan ya, baik itu perubahan organisasi ataupun perubahan apapun yang saya yakin perubahan itu barangkali memang tidak mudah bagi banyak pihak kan gitu ya, untuk Pak Prima maupun Mas Agung nih. Dan saya yakin resistensi orang terhadap perubahan, ya waktu itu mungkin di DJP ya, dalam kasus ini di DJP kan juga sangat kuat gitu ya.
Mas Agung sama Pak Prima ya. Boleh nggak di-share ke kami kan gitu ya, bagaimana sih cara-cara DJP itu ketika membawa apa ya, katakanlah mengatasi atau mengelola terutama dalam hal ini SDM itu untuk bisa menerima atau bisa bersama-sama ini melangkah dalam perubahan tersebut. Nah, seperti apa sih Pak Agung? Kalau boleh di sini ya, kan itu tidak mudah, saya yakin tidak mudah seperti yang Anda ini ya. Tapi mohon didetailkan kembali gitu ya. Kira-kira seperti apa Pak? Monggo. Iya Bu, saya sendiri juga nggak tahu banyak tentang kepegawaian DJP ya. Mungkin Mas Dian malah Mas Adit malah tahu lebih banyak dibanding dengan saya. Pak Prima juga saya yakin tahu lebih banyak dibandingkan dengan saya. Namun yang saya ingat dari informasi yang disampaikan oleh responden saya kalau nyebut responden itu nggak pas banget. Informan atau enggak juga Pak, bukan informan. Itu mereka narasumber. seperti narasumber narasumber lah ya. Saya sebutnya narasumber aja lah. Jadi narasumber sana. Dari narasumber saya dulu itu mereka menyebutnya gini Bu. Jadi mereka itu berangkat dari suasana kebatinan. Mungkin ini agak susah kalau diterapkan ya. Dia itu mengidentifikasi kira-kira di lingkungan network dia itu yang berpotensi untuk bisa diajak jalan, nah, quote-unquote jalan ya, bisa diajak jalan itu siapa saja. Dan dia mengakui bahwa ini tidak mudah Mas, tidak mudah sekali Mas, sulit sekali Mas. Pertama karena itu seperti mencari jarum di lautan jerami. Karena dia tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang sebetulnya dalam tanda kutip sudah muak dengan kondisi zaman jahiliyah. Sudah muak lah, pokoknya sudah. Tapi dia tidak mempunyai, orang ini diem. Mengapa diem? Karena kalau dia nekat, tidak mau, ya digiles dia. Giles. Jadi arisan tiap Jumat, ini ada Pak Sulfan ya. Dulu tiap Jumat ada namanya arisan Bu di KPP itu. Arisan quote unquote lah ya, arisan ya. Mungkin Mas Adit tahu. Zaman saya udah enggak Pak. Udah enggak ada ya. Zaman saya masih ada. Saya enggak menikmati. Zaman saya masih ada Pak arisan Pak. Pak Sulfan itu ngalami di arisan Pak. Itu ngalami di arisan. Itu kan kadang-kadang kita itu di toilet tuh biasanya banyak amplop gitu kalau hari Jumat itu biasanya. Amplop kosong hasil dari arisan itu gitu. Nah, kalau dia tidak mau ikut arisan, ya nanti dia dikucilkan Ya. dia. Disingkirkan dia itu. Disingkirkan. Makanya dia mau nggak mau ngikut. Lah kan bedakan orang yang betul-betul anggota tim booster yang nyari gitu ya, sama orang-orang yang sekedar ikut-ikutan gitu kan susah, Bu. Susah. Makanya dia waktu itu berangkat dari orang yang betul-betul dia tahu. Dia berangkat dari lingkungan kecil. Terus dia pilih orang-orang yang betul-betul dia tahu, yang betul dia kenal, terus orang ini dia ngasih tahu lagi. Nah, inilah yang kemudian menjadi semacam pasukan khusus ya, pasukan khusus pertama itu ya, yang dia dijadikan bola salju gitu ya. Ya, berarti bola salju lah. Mumpung momentumnya ada. Momentumnya ada itu berapa? Desakan dari IMF. Nah, IMF juga dia itu sebenarnya dia nggak suci-suci amat. Dia itu mendesak untuk melakukan tax reform, itu basisnya adalah dia itu untuk mengamankan duit dia. Kan kita tuh dapat pinjaman, Pak. Bukan grant, Pak. IMF itu mau duitnya balik. Mau dicicil, mau dilunasi utangnya. Nah, sumber yang sustainable apa? Ya pajak. Yang satu-satunya bisa diharapkan. Berarti pajak harus diberesin. Nah, sebenarnya IMF juga bukan manusia suci dia, karena dia ada motifnya juga. Gitu. Lah, mumpung ada motif IMF itu yang neken pemerintah pusat, neken presiden neken menteri dan neken bawahnya. Nah, ini dijadikan momentum untuk membuat bola salju itu dia. Jadi sebetulnya waktu itu ada ya kayak ibaratnya kayak zaman proklamasi dulu lah ya. Kalau kok dilalah ada perang dunia kedua itu loh. Kalau nggak ada perang dunia kedua ya kita nggak bakal bisa ngalahin sekutu sama Belanda gitu kan. Nggak bisa kita ngalahin Jepang. Kok dilalah ada perang dunia kedua. Gitu.
dilalah. Jadi momentum ya, Pak. Ada Agung ya. momentum, ada momentum. Momentum ya. Betul. Ini kok dilalah ada momentum, Indonesia mau bangkrut, IMF datang bawa duit tapi pinjaman, dan kita harus balikin pinjaman itu. Dia itu kreditor, punya kepentingan, dia masuk ke dalam manajemen, cara nyari duitnya pas bagaimana. Nah kan dia presiden, nah kan dia menteri, nah kan dia dirjen. Nah kan berarti itu dijadikan momentum, dan dibilang Pak Prima tadi betul, dijadikan momentum untuk menggelindingkan bola salju. Nah, makanya tadi walaupun ada pertentangan dari eselon 2, bahkan eselon 1 ya, ini Pak Prima sudah membuka saya itu nggak enak Pak Prima ngomong seperti itu, Pak Prima, tapi ya memang seperti itu. Ada pertentangan yang kuat sekali dari bos-bosnya, tapi karena dia selalu membawa bumper, ini maunya IMF loh, mau loh ngadepin IMF, ya akhirnya minggir semuanya Bu, akhirnya minggir. Nah itulah yang saya bilang lingkungan yang enabler tadi seperti itu Bu. Tapi kalau itunya tidak ada, itu tidak ada ya akan susah Bu. Makanya kalau misalkan STAN mau menjadi new PKN STAN itu ya harus dicek dulu orang-orangnya di dalamnya betul nggak mau mempunyai visi yang sejalan. Dimulai dari kalau bahasa keren itu adalah walk the talk, itu bahasa kerennya. Ada nggak walk the talk di sini? Nah, kalau nggak ada walk the talk ya udahlah. Karena waktu itu di DJP walk the talk-nya jalan Bu. Walk the talk-nya jalan. Jadi ketika dia bilang bahwa lu jangan ngambil duit dari WP lo, gitu, dia memang sudah betul nggak ngambil duit. Dia memang dulu ngambil duit, tapi sekarang sudah nggak lagi. Yang dibilang Pak Prima tadi, kita tidak butuh orang suci nih, gitu. Tapi kita butuh orang insaf. Waktu talk-nya jalan waktu itu, waktunya jalan. Nah, kalau waktu talk-nya nggak jalan ya mohon maaf nih ya, enabler-nya berarti nggak ada lingkungannya sifatnya enabler. Ya akhirnya akan susah. Akhirnya reformasi jadi diterjemahkan sebagai perubahan SOTK, itu yang saya bilang, nah ini udahlah, ini sudah. Makanya tadi di judulnya kemarin ketika ditanya Mas Habibie, judulnya apa nih? Mas Habibie Bapak Prima ya kemarinnya, mau judulin apa nih? Tak bilang judulnya aja Manuel, ya maunya berubah gitu ya. Tapi Daslito, ya cuma sekedar ngubah SOTK doang, makanya failed match, ya betul-betul berantakan hasilnya. Itu barangkali Bu ya, susah Bu. Susah memang, susah. Yang Pak itu Pak Agung, yang Pak Bagio belum dijawab. Oh iya Pak Bagio. Oh iya Pak Bagio. Topik saya waktu itu Pak Bagio ya. Resepnya aja Pak Christian, nah, bisa sukses S3 tepat waktu gitu gimana caranya gitu aja deh intinya. Nah, Pak Christian Agung ini kan salah satu inspirasi saya. Ini buset dah, bahaya ini. Gitu ya. Nah, saya ingin seperti jenengan nih, mohon berkenan nih Pak Christian Agung. Saya adalah manusia yang berpedoman gini, Pak. Ya. Saya itu pernah kuliah sambil kerja dulu, waktu awal-awal kerja di DJP itu, dan itu berantakan, Pak. Nggak berhasil saya, Pak. Nggak lulus saya. Nggak lulus. Makanya saya waktu itu berkesimpulan bahwa saya bukan manusia yang bisa kuliah sambil kerja. Jadi opsi saya cuma satu, kuliah saja atau kerja saja, tapi tidak dua-duanya. Gitu. Nah, ini udah terlanjur ya Pak Agung, gimana? Makanya saya ngejarnya beasiswa Pak, karena kalau saya harus kerja sambil kuliah, waduh. Saya pun juga milihnya ke luar negeri Pak, karena kalau di dalam negeri Pak, saya nggak dapat selisih kurs Pak. Soalnya kan jadi hancur duit saya kan, jangan kan didapat habis kan kalau dapat tugas belajar kan. Dan saya harus keluar negeri, karena kalau keluar negeri maka saya tidak perlu mikir tunjangan yang dipotong habis, karena saya dapat allowance yang sana dan saya ada selisih kurs yang lumayan bagus itu kan. Jadi saya bisa fokus belajar saja, sebenarnya nggak melulu belajar sih ya, karena ya tadi saya cerita banyak mainnya juga saya gitu. Tapi itu Pak. Dan yang lebih penting lagi, ini yang mungkin yang lebih penting ya, bukan hanya sekedar waktu ya, tapi Bapak itu, atau mungkin bukan Bapak lah ya, saya lah ya. Saya itu harus betul-betul punya passion untuk ngerjain topik itu, Pak. 4 tahun loh, Pak. 4 tahun kalau nggak punya passion, Pak, bakal bonyok saya, Pak. Bakal stres sendiri, Pak. Itu aja saya 4 tahun itu pada tahun keempat menjelang submission, itu saya udah munak-munak, Pak. Bahasa Jawa itu munak-munak. Udah munak-munak, saya udah ini topik ini udah mau tak lepas aja, saya pengen kerjain yang lain lah itu. Saya udah 4 tahun ngerjain ini, udahlah Pak, selesaiin lah gitu. Itu saya udah munak-munak Pak. Tapi ya saya harus
suka benar harus passionate dengan topik yang saya kerjakan. Karena kalau saya nggak passionate, 4 tahun, Mbak, itu saya bakal stres sendiri, Mbak. Nah, itu makanya kalau ditanya kunci suksesnya apa ya, ya saya suka dengan topik yang saya tulis itu aja, Pak. Saya suka dengan topik yang saya tulis. Kalau Bapak misalkan nggak sreg dengan topik yang Bapak kerjakan, itu nanti Bapak bakal stres Pak kerjanya, Pak. Stres, betul stres, Pak. Stres, karena 4 tahun itu bukan waktu yang pendek. 4 tahun bukan waktu yang pendek. Dan PhD di Australia itu kan pekerjaan yang betul-betul Pak, sepi gitu, sepi. Jadi saya tuh kerja sendiri. Yang tahu kerjaan saya itu cuma saya sendiri, supervisor saya 2 orang, 3 orang itu doang. Ketika saya sharing ke teman-teman, ya dia pelongo-pelongo, Pak, nggak ngerti. Oh, ngomong apaan sih? Oh, ngomong apaan sih? Oh, ya nggak ngerti dia. Mereka paling kontribusinya ya, oh atau gini aja deh, ya paling gitu aja. Mungkin ya, tapi mereka topiknya nggak betul-betul ngerti, nggak betul-betul paham. Ya cuma 3 orang ini aja. Saya sama 2 orang dosen pembimbing, itu aja nih. Jadi proyek ini betul-betul proyek yang sepi sekali. Kalau saya nggak betul-betul passionate dengan apa yang saya kerjakan, ya saya stres dengan beban studi, plus stres dengan suasana kesendirian yang harus saya alami selama 4 tahun. Bahkan saya tidak bisa share dengan istri saya, Pak, dengan keluarga saya, Pak, karena mereka nggak ngerti juga. Gitu. Percuma juga, gitu. Nggak ngerti juga mereka. Sama seperti rekan-rekan sekantor saya waktu itu. Kita kan ada di kampus kan ada semacam ya Pak ya, dapat space gitu ya, mahasiswa riset itu dapat ruangan khusus. Tapi belakangan ruangan itu dicabut, Pak. Diganti laptop ruangannya. Dulu saya dapat ruangan, terus dapat ya ruangan lah yang kubikel lah kayak kita di kampus lah gitu ya. Tapi belakangan diganti kubikel dengan laptop. Ini tak kasih laptop aja ya, tapi kubikelnya tak ganti hot desk. Wah, dia bilang begitu, hot desk. Tak ganti hot desk. Laptopnya sekarang masih ada, tak bawa pulang. Karena itu laptopnya mahasiswa itu memang, bukan laptopnya kampus. Laptop dinas tapi laptop kampus tapi bisa dibawa pulang oleh mahasiswa, bisa dimiliki oleh mahasiswa. Sama sekarang masih jalan, udah sekian tahun masih keren itu. Masih lebih kencang dibandingkan dengan laptop Dell-nya punya kampus. Wah, kode ya. Oke, jadi kuncinya passion ya Pak ya. Passion, Pak. Kalau menurut saya. Pak. Supaya nggak stres, Pak. Supaya nggak stres. Saya berusaha menikmati Pak Agung passion. Terima kasih Pak Agung. Oke, terima kasih nih Mas Agung, Mas Prima. Saya udah dicolek-colek Mbak Galuh, nyoleknya tadi sih. Waktunya habis, jadi saya simpulkan ya, kalau terkait pertanyaan Pak Bagi itu, kalau S3 mau kelar ya passion, cari yang kamu suka gitu. Tapi kalau misalnya supervisornya nggak suka gimana Mas? Ya itu nantilah ya, kita diskusi di belakang. Soalnya saya juga pengen ke arah situ Mas. Terus yang kedua yang terkait perubahan, tadi ada 2 faktor yang yang harus dimiliki organisasi yang pengen berubah. Mungkin kalau misalnya kita menganggap New PKN STAN itu perubahan, berarti harus lihat kita punya faktor itu enggak. Yang pertama adalah orang-orangnya pengen berubah enggak. Terus yang kedua itu adalah lingkungannya kondusif enggak. Dan harus yang saya garis bawahi tadi, ada orang atau pihak yang jadi senjata. Kalau di reformasi perpajakan IMF. Nah, kalau di PKN STAN siapa ya? Harus kita cari itu. Tapi bukan di forum ini. Terima kasih Mas Agung dan Mas Prima atas sharing-sharingnya. Mungkin minggu depan Mas Firman ya. Saya manggilnya Mas Parmin karena dulu pernah satu direktorat di Direktorat TPB. Memang beliau ini ya itulah, seperti itulah. Nanti saya kecengin aja minggu depan. Mungkin cukup dari saya Mbak Galuh, nggak usah pakai ini ya, pantun. Saya balik langsung saja ke Mbak Galuh. Oh ya, sedikit Pak, ada jadi kalau teman-teman pengen tahu disertasinya atau tesisnya Pak Agung, udah kami sediakan di soft copy-nya ya. Untuk sementara belum kami cetak, tapi mungkin nanti kami cetak. Bisa diunduh di penerbitan.tknstan.ac.id. Ya, silakan. Untuk yang minggu depan kalau jadi, moga-moga Pak Firman bisa juga. Jadwalnya terus padat tuh. Saya udah pesen tuh berbulan-bulan yang lalu dia mundur terus. Insya Allah nanti masalah pajak karbon. Kebetulan beliau salah satu yang pionir pajak karbon di DJP. Yang aturannya nanti muncul di Undang-Undang HPP. Itu. Ya, makasih. Oke, monggo Mbak Galuh. Ya, terima kasih Pak Adet sudah berkenan untuk memandu jalannya sharing pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih juga Pak Prima dan Pak Agung sudah berkenan sharing pada acara hari ini.
Demikian Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan Weekly Talk edisi ke-20 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selamat kembali beraktivitas kepada Bapak Ibu semua. Selalu jaga kesehatan, jaga stamina, selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Akhir kata, saya Galuh, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Bu Terima Dia. kasih Bu Dia. Mas Prima. Ya, Matur nuwun. sama-sama Mas Prim. Pak Mas Agung, Agung, terima kasih Pak matur Agung. Atur nuwun. Oke. Oke, sami-sami. Izin Ya. live. Mas Adet, makasih ya. Oke, Bu. Thank you, izin live. Oke, monggo Bapak-bapak. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Terima kasih Bapak Ibu, izin and meeting untuk kita semua.